Jai Itzes penuh kejutan, timnas Indonesia mendadak dapat suntikan supporter dari Inter Milan. Martin Paes ketar-ketir, Patrick Kluivert pilih Emil Audero di starting 11 timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Jai Itzes penuh kejutan, timnas Indonesia mendadak dapat suntikan supporter dari Inter Milan. Bek tangguh timnas Indonesia Jai Itzes dikabarkan menarik minat klub raksasa Serie A Inter Milan. Dulu rekan setim Jai Itzes di timnas Indonesia Emil Audero merupakan kiper Inter Milan. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis sepak bola ternama asal Italia Nicola Sakira yang menyebutnya bahwa pencari bakat Inter Milan telah memantau Jai Itzes dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Venezia FC. Penampilan solid Itzes dalam 3 laga terakhir menjadi faktor utama yang membuat namanya mencuat di Italia. Dalam pertandingan melawan Atalanta Lantal, Como FC dan Napoli, pemain berusia 24 tahun ini tampil sebagai tembok kokoh di lini pertahanan Venezia. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghalau serangan lawan, serta kepemimpinannya di lapangan membuatnya mendapat sorotan tajam dari berbagai klub besar. Minat Inter Milan terhadap Jai Itzes bukan sekedar rumor belaka. Menurut laporan Sakira, klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu telah mengirim pemandu bakat mereka untuk memantau langsung performa Jai Itzes saat Venezia bertanding melawan Atalanta di GW Stadium Bergamo pada 1 Maret 2025. Tidak hanya Inter Milan saja, sejumlah klub besar Serie A lainnya juga dikabarkan tertarik dengan bek kelahiran Belanda tersebut. Atalanta, Napoli, dan AC Milan disebut-sebut ikut mengamati perkembangan Jai Itzes dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menandakan bahwa ex-pemain Go Ahead Eagles ini tengah menjadi salah satu aset berharga di bursa transfer mendatang. Ketertarikan klub-klub besar seperti Inter Milan memberikan harapan bagi karir Jai Itzes untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Saat ini, Jai Itzes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027. Namun, peluangnya untuk pindah ke klub yang lebih besar tetap terbuka, terutama jika ada klub yang bersedia menebus klausul pelepasannya. Menurut data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Jai Itzes saat ini berada di angka 3 juta euro atau setara dengan 54 miliar rupiah saja. Angka ini berpotensi meningkat jika performanya terus konsisten dan ia mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di level tertinggi. Jika Inter Milan atau klub elit lainnya benar-benar serius mengamankan jasa Itzes, Venezia kemungkinan besar akan mempertimbangkan tawaran yang masuk. Apalagi tim berjuluk I Lagunari tersebut tengah berjuang untuk bersaing di kompetisi domestik dan bisa memanfaatkan dana hasil penjualan pemain untuk memperkuat skuad mereka. Bergabung dengan klub sebesar Inter Milan tentu akan menjadi loncatan besar bagi karir Jai Itzes. Selain berkompetisi di Serie A, peluang untuk tampil di Liga Champions juga semakin terbuka. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, Itzes bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan atmosfer kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Kabar ketertarikan Inter Milan terhadap Itzes juga menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain yang merumput di liga-liga top Eropa dapat memberikan dampak besar bagi kualitas timnas Indonesia di kancah internasional. Saat ini, para penggemar sepak bola tanah air tentu berharap agar Jai Itzes bisa terus menunjukkan performa terbaiknya dan mendapat kesempatan bermain di klub yang lebih besar. Apakah Itzes akan menjadi bek Indonesia pertama yang membela Inter Milan? Menarik untuk dinantikan perkembangan selanjutnya. Martin Paes ketar-ketir, Patrick Kluivert pilih Emil Audero di starting 11 timnas lawan Australia. Kehadiran Emil Audero membuat persaingan di bawah Mister Timnas Indonesia menghangat lantaran kini ada 4 kiper yang ada dalam daftar panggilan Patrick Kluivert. Setelah resmi mendapat paspor Indonesia, Emil menyusul Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata sebagai pengawal gawang skuad Merah Putih. Dalam 6 pertandingan dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Martin tidak tergeser. Kapasitas kiper FC Dallas itu meyakinkan tim pelatih yang saat itu masih dipimpin oleh Sintayong. Emil datang saat Patrick Kluivert dipercaya menjadi pelatih. Pergantian pengisian kursi pelatihan membuat segala kemungkinan bisa terjadi. Emil juga punya kapabilitas yang tidak bisa diremehkan. Status sebagai jebolan Juventus dan pernah memperkuat Venezia, Sampdoria, Inter Milan membuat nama pemain kelahiran Mataram itu kaya dengan pengalaman. Martin Paes punya kans menjadi pengawal gawang timnas Indonesia, apalagi
Pagi, kiper yang pernah membela NEC dan Utrecht itu tampil cukup apik saat mengawal gawang skuad Garuda saat bermain imbang dengan Do Socceroos pada 10 September 2024 silam. Hernando dan Nadeo juga merupakan wakil liga lokal yang tak mau melepaskan kesempatan menambah caps di timnas Indonesia. Keputusan akan berada di tangan Stuart Waldemar selaku pelatih kiper. Sosok yang pernah menangani kiper di klub Go Ahead Eagles hingga Dewa United itu bakal menyetorkan satu nama ke Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kluivert juga memiliki kriteria untuk penjaga gawang, bisa jadi membutuhkan kiper yang cakap membangun serangan atau pilihannya berdasarkan pada ketangkasan menangkis bola-bola tembakan lawan. Para pemain bakal pamer keterampilan terbaik mengawal gawang demi mendapat kesempatan mengharumkan nama bangsa. Kelak siapapun yang berada di bawah Mister adalah kiper terbaik di mata pelatih. Timnas pamer skill ala Real Madrid, pelatih Australia sampai syok teriak gak karuan. Tidak ada mimik ketegangan di wajah pemain timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia di Sydney Stadium, Australia. Tom Haye dan kawan-kawan tampak santai saat berlatih di markas Australia Training Center hari ini. Senyum lebar mengembang di wajah pemain sebelum sesi latihan dimulai. Seluruh pemain abroad timnas Indonesia telah sampai di Stadion Sydney, Australia. Sejumlah supporter yang sudah menunggu langsung mengejar pemain yang akan masuk ke lapangan. Dalam sesi latihan terbuka selama 15 menit itu, pemain mulai pemanasan dengan serius. Latihan timnas kali ini beda dari sebelumnya, di mana timnas berlatih bak tim elit Eropa. Nyaris tak ada pemain yang pemanasan dengan gerakan asal-asalan. Awalnya, pemain terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka meregangkan otot dengan bermain kontrol bola. Sekurangnya ada 3 kelompok besar yang tersebar. Begitu mulai, latihan umpan bola ke depan yang dilanjutkan dengan berlari. Tak ada umpan pelan, semuanya keras terukur. Ini membuat pemain fokus dalam mengontrol bola. Setelah 15 menit, sesi latihan terbuka berakhir. Pemain mulai bersiap melakukan latihan taktik untuk menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Sementara itu, pelatih timnas Australia Tony Popovic memuji perkembangan signifikan yang diperlihatkan skuad Garuda, terutama dengan kehadiran para pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga top Eropa. Luar biasa, timnas Indonesia semakin kuat dengan cara berlatih ala Real Madrid dan mereka menunjukkan latihan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kata Tony Popovic. Timnas Indonesia bikin pelatih Australia ketar-ketir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia meski diunggulkan justru merasakan kesulitan besar menghadapi timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Socceroos Adam Tagar mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi ancaman serius bagi timnya. Australia akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Allianz pada Kamis 20 Maret dalam pertandingan ke-7 Grup C. Pertandingan ini menjadi krusial bagi perjalanan Australia yang diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama timnas Jepang dan Arab Saudi. Meski di atas kertas Australia seharusnya lebih unggul, kenyataannya mereka justru kesulitan menembus pertahanan tim-tim di Grup C. Saat ini, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 poin dari Indonesia dan tim lainnya. Sementara Jepang kokoh di puncak dengan 16 poin. Tagar menyebutkan bahwa perjuangan ini jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Meski demikian, Tagar merasa optimis dengan pertandingan kandang kali ini. Pemain Port Glory ini percaya timnya bisa meraih kemenangan besar atas Indonesia. Baginya, pertandingan melawan Indonesia bukan hanya soal 3 poin, tapi juga menjadi titik awal penting untuk pertandingan berikutnya. Menurut Tagar, meraih kemenangan melawan Indonesia akan memberi mereka kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan saat bertemu China. Australia kini berharap bisa melewati ujian berat melawan Indonesia dan dengan percaya diri mereka menatap pertandingan selanjutnya untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Jelang timnas Indonesia menghadapi Australia, Messilger dan Justin Hubner unjuk kebolehan dengan cara pamer skill dan gaya top Eropanya. Para pemain timnas Indonesia menikmati masa-masa persiapan sebelum laga melawan timnas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Dua bek andalan timnas Indonesia, Messilger dan Justin Hubner, melakukan kegiatan menarik sebelum laga itu. Keduanya tampak bertukar jersey klub. Momen pertukaran jersey itu pertama kali diunggah di akun Instagram Justin Hubner. Messilger kemudian melakukan repost pada unggahan Hubner
Hubner tersebut. Tampak Justin Hubner memegang jersey FC Twente dengan nomor punggung 2 milik Max Hilgers. Sementara Hilgers juga memegang jersey Wolverhampton Wanderers dengan nomor punggung 67 milik Justin Hubner. Sayangnya, pendukung timnas Indonesia tidak akan bisa menyaksikan aksi Justin Hubner saat bertandang ke markas timnas Australia nanti. Hubner harus menjalani akumulasi kartu. Diketahui, Justin Hubner menerima kartu merah saat timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 19 November 2024. Menariknya, saat itu Max Hilgers juga tidak bermain. Ketika itu Hilgers masih dalam pemulihan cedera dan tidak bisa datang ke Jakarta. Sementara itu, Max Hilgers saat ini tengah dalam kondisi fit. Back berusia 23 tahun itu juga tengah menikmati performa yang bagus bersama FC Twente. Peluang bagi Max Hilgers untuk tampil sebagai starter saat di kandang Australia nanti cukup besar. Ia sangat mungkin diduetkan dengan Rizky Ridho dan Jai Itzes di lini belakang timnas Indonesia.